Shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 19 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita hingga pagi ini. Di tengah berbagai aktivitas dan pergumulan hidup, Tuhan kembali mengundang kita untuk duduk di hadapannya, mendengarkan firman-Nya, dan membiarkan Roh Kudus membentuk hati kita. Pagi ini kita akan membaca Roma 2 ayat 19 sampai ayat 29, di mana kita diajak memahami bahwa Tuhan tidak hanya melihat penampilan lahiriah atau simbol-simbol keagamaan kita, tetapi terutama hati yang taat dan mengasihinya. Saudara, mari kita siapkan hati kita, menyatu dalam renungan pagi, kita satu dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan seantero kehidupan kami, Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami. Bapa di sorga, berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Amin. Roma pasal 2 ayat 17 sampai ayat 29. Firman Tuhan. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Jika engkau menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak. Dan jika engkau yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki perwujudan hikmat dan kebenaran. Lalu bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan bersinah. Mengapa engkau sendiri bersinah? Engkau yang jijik terhadap segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Namun jika engkau melanggar hukum Taurat, sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Dan orang yang secara lahiriah tak bersunat, tetapi melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah. Yahudi dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Sunat hati, itulah tema kita saat ini. Saudara, di zaman ketika agama sering tampil ramai dipenuhi kata-kata saleh, simbol, dan aktivitas rohani, manusia mudah merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhan. Kita mengenakan identitas iman seperti pakaian yang rapi, rajin beribadah, aktif melayani, tahu banyak ayat. Namun di balik semua itu,
hati bisa tetap sunyi dan keras. Kita bisa terlihat benar di hadapan manusia, tetapi belum tentu jujur di hadapan Allah. Sebab Tuhan tidak hanya mendengar doa yang diucapkan dengan bibir, Ia juga mendengar suara hati yang tersembunyi di dalam. Rasul Paulus dalam Roma 2 ayat 17-29 mengguncang keyakinan religius orang Yahudi pada zamannya. Mereka berbangga karena memiliki Taurat dan tanda sunat, seolah-olah kedekatan dengan hukum Allah sudah cukup menjamin kebenaran hidup. Tetapi Paulus menyingkap sesuatu yang lebih dalam. Tanda di tubuh tidak berarti tanpa perubahan di hati. Sunat sejati bukanlah goresan pada daging, melainkan pekerjaan roh yang memotong kesombongan, kemunafikan, dan kekerasan hati manusia. Di hadapan Allah yang dinilai bukanlah seberapa religius penampilan kita, melainkan seberapa dalam hati kita diubahkan. Karena itu, firman ini mengundang kita masuk ke dalam keheningan batin. Bukan sekadar bertanya apakah kita sudah beragama dengan baik, tetapi apakah hati kita sedang dibentuk oleh Roh Kudus. Sunat hati seringkali tidak terasa nyaman. Ia memotong ego, menyingkapkan kepalsuan, dan melembutkan hati yang keras. Namun justru disinilah kehidupan baru dimulai. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika hati disunat oleh Roh, iman tidak lagi menjadi pertunjukan, melainkan nafas hidup setiap hari. Karena itu ingatlah bahwa kesalehan yang terlihat manusia bisa memiliki memikat mata, tetapi hanya hati yang diubahkan Roh yang berkenan di hadapan Allah. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang hadir dalam kehidupan kami dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Engkau mengundang kami di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu. Dan kami percaya bahwa dalam kuasa Roh Kudus, kami dapat memahami kehendak-Mu yang terkandung dalam firman ini. Engkaulah yang akan senantiasa menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memahami tentang sunat hati. Dan dimampukanlah kami untuk hidup dengan ketulusan di hadapan-Mu, bukan hanya secara lahiriah, tetapi melalui batin kami yang diubahkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami senantiasa berdoa untuk kehidupan baik pribadi lepas pribadi kami pun bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi setiap rumah tangga. Bagi yang sedang menghadapi pergumulan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, ataupun duka cita, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Kami menyerahkan akan segala sukacita dan syukur kami bahwa Engkaulah yang dipuji dimuliakan atas kesehatan kami, atas kekuatan semangat mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kami, juga pelayanan kami. Atas berkat Tuhan bagi anak-anak kami yang bertumbuh dengan baik dan sehat, dan diberikan kekuatan untuk menjalani pendidikan mereka. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan hati yang bersyukur bagi para senior kami, para lansia. Kami percaya setiap kami Tuhan mengasihi. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia dan juga jemaat di mana Engkau menempatkan kami.
Kuduskanlah umat-Mu agar tidak hanya beribadah secara lahiriah, tetapi memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan menaati Engkau. Bentuklah kami menjadi saksi Kristus yang hidup melalui perkataan dan perbuatan. Berdoa ya Tuhan bagi para pelayan-Mu, majelis gereja, bahkan pengurus organisasi intragereja. Diberikanlah kami hikmat, kesetiaan, dan kerendahan hati dalam melayani jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, pun juga daerah yang kami cintai di mana Engkau membawa kami untuk menetap. Diberkatilah para pemimpin, berikan mereka hati yang takut terhadap Engkau Tuhan, sehingga mereka semua dapat menjalankan tugas dengan jujur dan adil demi kesejahteraan masyarakat. Ya Tuhan, ajar kami memiliki hati yang telah diperbaharui oleh Roh-Mu, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Inilah syafaat kami Tuhan, dengarkanlah kami, ampuni dosa kami. Kami bawa doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak terutama melihat tanda-tanda lahiriah, melainkan hati yang telah diperbaharui oleh Roh-Nya. Karena itu, mari kita menjalani hari ini dengan hati yang tulus, taat, dan senantiasa mengasihi Tuhan dalam setiap perkataan maupun tindakan. Pergilah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.